Hai, Lutfi di sini. Kali ini saya akan membahas etika forum diskusi dan musyawarah. Apa itu diskusi? Diskusi merupakan suatu aktivitas bertukar pikiran yang dilakukan antara individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Pengertian diskusi ada dua. Yang pertama, diskusi merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai sesuatu masalah. Kedua, diskusi adalah pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang membahas mengenai suatu topik yang menjadi perhatian umum di hadapan khalayak pendengar atau penonton dan khalayak yang diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan pendapat. Selanjutnya, untuk apa tujuan diskusi? Yang pertama, menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, menambah wawasan ilmu, pengetahuan, serta pemahaman terhadap realitas tertentu. Yang ketiga, melatih berbicara di hadapan kelompok dan belajar menjadi pendengar yang baik. Keempat, melatih individu untuk saling menghargai pendapat satu sama lain. Kelima, suatu upaya untuk meningkatkan tradisi intelektuasi. Keenam, meningkatkan atau menumbuhkan kepedulian serta kepekaan terhadap suatu masalah di lingkungan sosial. Yang ketujuh, menyamakan visi misi dan serta melatih keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, manfaat diskusi. Manfaat diskusi ada dua, yaitu manfaat diskusi secara umum dan manfaat diskusi dalam sistem pembelajaran. Yang pertama, manfaat diskusi secara umum. Menjamin adanya pendapat umum yang maju dan merupakan sesuatu yang pokok bagi masyarakat demokratis. Mementingkan kualitas sosial seperti persahabatan, ketulusan, sifat tenggang, menenggang. Pemerata, yakni membuktikan bahwa ide bukan merupakan hak khusus kelas atau pendidikan tertentu. Yang kedua adalah manfaat diskusi dalam sistem pembelajaran. Setiap siswa dapat mengutarakan gagasan dan pendapatnya. Setiap siswa perlu saling mendengarkan pendapat orang lain. Setiap siswa harus mampu mengumpulkan atau mencatat ide-ide yang dianggap penting. Dengan diskusi, setiap siswa harus bisa mengembangkan pengetahuannya serta memahami isu-isu yang dibicarakan dalam diskusi. Selanjutnya adalah etika berdiskusi. Seperti apa nih etika berdiskusi? Yang pertama, menggunakan pakaian yang sopan dan tepat. Kita tetap harus terlihat rapi dan sopan saat mengikuti diskusi. Yang kedua, melakukan diskusi di tempat yang sesuai. Diskusi bisa dilakukan di mana saja. Sebaiknya pilih tempat yang sesuai dan menghindari tempat yang ada bising atau terdapat banyak orang. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Sebaiknya kita tidak makan dan minum terutama saat berbicara. Yang keempat adalah hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu juga penting dalam suatu diskusi. Baiknya kita hadir di ruang diskusi paling tidak 5-10 menit sebelum diskusi dimulai. Yang kelima adalah menyimak diskusi. Kita harus menyimak diskusi dengan seksama agar dapat memberikan tanggapan, pertanyaan, dan pendapat dengan baik. Yang keenam adalah berbicara dengan izin. Sebelum memulai bicara atau bertanya, lakukan izin terlebih dahulu dan hindari menyela atau memotong orang yang sedang berbicara. Selanjutnya, pengertian musyawarah. Apa itu pengertian musyawarah? Musyawarah merupakan suatu proses pembahasan bersama untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh semua pihak. Musyawarah tidak hanya berarti berdiskusi, tetapi juga melibatkan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan saling menghargai pendapat. Melalui musyawarah, setiap individu diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, gagasan, serta solusi terhadap suatu persoalan bersama. Selanjutnya adalah tujuan musyawarah. Seperti apa tujuan musyawarah? Pertama, menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
Yang kedua, menentukan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Yang ketiga, membangun rasa saling menghormati dan persaudaraan. Yang keempat, memupuk kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah manfaat musyawarah. Apa saja manfaat musyawarah? Yang pertama, menguatkan persatuan dan kesatuan. Musyawarah mendorong setiap pihak untuk menomorsatukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, melatih sikap demokratis. Melalui musyawarah, masyarakat belajar untuk menghargai pendapat orang lain dan menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas keputusan. Karena melibatkan banyak pandangan, keputusan hasil musyawarah umumnya lebih matang, bijaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah menciptakan kedamaian sosial. Musyawarah mencegah timbulnya konflik sebab persoalan diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Selanjutnya adalah etika bermusyawarah. Seperti apa etika bermusyawarah? Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Niat merupakan fondasi utama dalam setiap amal ibadah, termasuk dalam musyawarah. Sebelum melaksanakan musyawarah, setiap peserta harus berniat ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT. Dengan niat yang baik, hasil musyawarah diharapkan akan membawa berkah dan kemaslahatan. Kedua adalah menghormati pendapat orang lain. Salah satu etika paling penting dalam musyawarah adalah menghormati pendapat orang lain. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya. Oleh karena itu, dalam musyawarah, semua peserta harus mendengarkan dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Sikap ini mencerminkan akhlak mulia dan menjunjung tinggi prinsip egalitarianisme dalam Islam. Yang ketiga adalah berbicara dengan santun dan lemah lembut. Islam mengajarkan umatnya untuk berbicara dengan sopan dan lemah lembut terhadap setiap situasi, termasuk dalam musyawarah. Berbicara dengan nada tinggi atau menggunakan kata-kata kasar dapat menimbulkan ketegangan dan mengurangi keharmonisan dalam diskusi. Oleh sebab itu, tutur kata yang disantun menjadi salah satu adab penting dalam musyawarah. Yang keempat adalah tidak memaksakan pendapat. Salah satu tujuan utama musyawarah adalah mencari kesepakatan bersama. Oleh karena itu, memaksakan pendapat pribadi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan etika musyawarah. Dalam Islam, setiap peserta harus menerima jika pendapatnya tidak disetujui mayoritas dan tetap mendukung keputusan akhir yang telah disepakati. Yang kelima adalah mengutamakan kepentingan bersama. Musyawarah dalam Islam bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, peserta musyawarah harus selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan semangat Islam yang menganjurkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang keenam adalah menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Perdebatan yang tidak membawa manfaat hanya akan menimbulkan konflik dan menghambat tercapainya mufakat. Islam mengajarkan untuk menghindari perdebatan yang tidak produktif dan fokus pada mencari solusi terbaik. Perbedaan pendapat memang wajar terjadi, namun harus disikapi dengan bijaksana dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Yang ketujuh adalah keputusan berdasarkan musyawarah adalah tanggung jawab bersama. Setelah mencapai kesepakatan melalui musyawarah, keputusan yang diambil menjadi tanggung jawab bersama. Artinya, semua peserta musyawarah harus mendukung dan melaksanakan hasil musyawarah tersebut. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat sebelumnya, hal ini mencerminkan kebersamaan dalam persatuan umat dalam Islam. Sekian materi dari saya. Terima kasih.